Perkenalkan, nama saya Junia Piasinda dengan NIM 859653579, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Terbuka Palu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dan keterkaitannya dengan pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai landasan, prinsip, atau nilai dasar yang menjadi penopang utama berlangsungnya proses pendidikan. Sebagaimana dalam sebuah bangunan diperlukan tiang agar kokoh, begitu juga dengan pendidikan yang membutuhkan pilar agar menjadi pedoman untuk merancang tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan berfungsi sebagai arah untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan berisiko hanya berfokus pada pencapaian akademik tanpa memperhatikan pembentukan kepribadian peserta didik. Contohnya, di era digital saat ini, banyak siswa memiliki akses luas terhadap informasi melalui internet. Namun, tanpa pilar pendidikan yang kuat, akses tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan teknologi, penyebaran hoaks, hingga menurunnya etika dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan filosofi pendidikan yang terkenal, di antaranya yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtolodo yang artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan integritas. Ing Madya Mangunkarso yang artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik, membangun motivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Misalnya dalam pembelajaran berbasis proyek, guru tidak hanya mendominasi peserta belajar, tetapi mendampingi siswa untuk menemukan solusi secara mandiri. Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Dalam hal ini, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Contohnya, siswa diberikan kesempatan untuk membuat presentasi digital atau karya kreatif, sementara guru memberikan umpan balik dan apresiasi. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Misalnya, dalam pembelajaran berani atau belajar daring, guru dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam penggunaan media sosial. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk perilaku yang kuat, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu refleksi bagaimana pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan saat ini. Menurut pendapat saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan kontemporer. Filosofi Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani memberikan keseimbangan antara keteladanan, pendampingan, dan pemberdayaan peserta didik. Melalui prinsip tersebut, kita sebagai guru dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri sekaligus berkarakter baik dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara
bukan hanya warisan pemikiran masa lalu, tetapi juga solusi yang tetap relevan untuk membangun pendidikan Indonesia yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. I just had to let you know you're